Ustaz, wanita apakah lebih baik sholat di tarawih di rumah atau di masjid? Yang benar, wanita yang terbaik sholat di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Wanita kalau sholat tarawih di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat tarawih di masjid. Seluruh keutamaan yang diperoleh laki-laki kalau ke masjid diperoleh juga oleh wanita tatkala di rumah. Contoh, lelaki kalau ingin dapat pahala 27 kali lipat, 27 derajat, dia harus ke masjid. Itu laki-laki. Dapat 27 derajat. Tapi kalau wanita dia ke masjid, dia juga dapat 27 derajat. Ternyata di rumah lebih baik. Berarti kalau dia di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Dan ini bentuk keringanan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada para wanita. Lelaki kalau ingin 27 derajat harus ke masjid. Perempuan tidak perlu, di rumah sudah cukup. Lelaki kalau ingin salat supaya dapat pahala salat semalam suntuk, kata Nabi SAW, man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, bagi dia pahala salat semalam suntuk. Ini laki-laki ke masjid. Perempuan di rumah dia dapat pahala semalam suntuk. Kenapa? Karena salat di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya. Kenapa bisa demikian? Karena wanita memang dalam Islam hendaknya menjauh dari lelaki, menjauh dari pandangan para lelaki. Makanya di zaman Nabi SAW tatkala di masjid, Nabi berkata, khairu sufufir nisa akhiruha wa syarru sufufin nisa awaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik safnya para wanita yang paling belakang. Kenapa yang paling jauh dari lelaki? Dan seburuk-buruk saf wanita dalam salat adalah yang paling depan, ya. Kenapa? Karena wanita memang sebaiknya tidak banyak menjadi pusat pandangan para lelaki. Oleh karenanya para ulama mengatakan bisa jadi wanita ingin sholat di masjid. Karena kalau dia sholat di rumah mungkin dia malas-malasan, hafalan Qur'annya tidak ada, ya. Hafalan cuma 3 qul, ya. Sekarang sudah 4 qul, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, plus qul ya ayyuhal kafirun, ya. Setelah itu enggak tahu, enggak ada lagi qul yang lain, enggak hafal, udah. Bosan Ustaz. Saya kasih saran, kalau seorang wanita tidak punya hafalan banyak, dia boleh sholat malam sambil baca Quran, enggak ada masalah. Sambil pegang mushaf, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Ustaz, tetap saja saya jadi malas, ngantuk aja kalau sholat di rumah. Ya udah ke masjid, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Meskipun di rumah lebih baik, tapi wanita dibolehkan sholat di masjid. Dengan syarat, tidak boleh berhias tatkala ke masjid. Tidak boleh pakai parfum tatkala ke masjid. Harus seadanya, yang wajar-wajar saja. Tidak boleh. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah. Ya. Imamnya terganggu, berdebar-debar tatkala lewat wanita tersebut. Ya. Jamaah juga bisa terganggu. Jadi wanita yang terkenal cantik, masyhur ini cantik, sudah jangan ke masjid. Kalau dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar supaya tidak dilihat oleh orang. Ya. Kalau yang pas-pasan wajahnya terserah, boleh. Ustadz, penyakit seperti apa sehingga dibolehkan tidak berpuasa? Penyakit secara umum ada 3 model. Penyakit pertama, penyakit yang tidak ada pengaruhnya, ya, dengan puasa tidak mempengaruhinya. Penyakit sederhana, ringan, maka seorang tetap wajib berpuasa. Contoh, penyakit panu, apa masalahnya puasa? Enggak ada masalah, ya. Penyakit jerawat, puasa aja enggak ada masalah, ya. Kemudian mungkin flu ringan, enggak ada masalah, ya. Batuk-batuk ringan tetap puasa, tidak ada pengaruh. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang kalau dia puasa akhirnya menunda kesembuhannya atau membuat semakin parah. Kalau dia puasa, kesembuhan penyakitnya tertunda atau semakin parah, maka ini dianjurkan tidak berpuasa. Meskipun kalau dia nekat puasa sah, tetapi dianjurkan tidak berpuasa. Nanti dia akan bayar tatkala dia sudah sembuh. Kata Allah, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang bersafar atau sakit, maka dia berbuka, dia ganti di hari-hari yang lain. Yang ketiga, penyakit yang tidak bakalan sembuh-sembuh. Penyakit menahun, ada orang mungkin kena penyakit gula atau penyakit ginjal atau penyakit yang lainnya, dia tiap siang harus makan obat, tidak mungkin berhenti. Maka penyakit seperti ini dia tidak boleh puasa dan dia bayar fidyah. Bisa dipahami?
Jadi 3 penyakit. Pertama, penyakit yang puasa tidak mempengaruhi, ada masalah, puasa dia kuat-kuat aja, tetap dia wajib berpuasa. Yang kedua, penyakit kalau dia berpuasa penyakitnya tertunda kesembuhannya atau semakin parah, maka dia tidak usah puasa. Yang ketiga, penyakit yang menahun, maka dia tidak perlu mengqadha, dia cukup bayar fidyah. Ustaz pernah bilang dalam satu ceramah, hati itu bisa berkhianat. Misalnya pengen khusyuk salat tapi tidak bisa. Iya benar. Hati ini terkadang tidak bisa kita ingin, tidak bisa kita atur. Ini contoh seorang yang misalnya ini banyak terjadi tatkala sakaratul maut. Hati ini kan namanya wi'a, tempat, wadah. Apa yang kita isi? Kita isi corong untuk mengisi hati itu pandangan, pendengaran dan ucapan. Apa yang kita lihat akan terbiaskan dalam hati kita. Itu yang kita pikirkan terus akhirnya. Apa yang kita dengar, seorang kalau suka nyanyi-nyanyi, itu yang ada dalam hatinya terus. Kalau dia sedikit-sedikit bunyi, sedikit-sedikit bunyi, nyanyi. Kenapa? Karena dia suka dengan nyanyian. Seorang yang sering dia ucapkan, kalau dia sering ucapkan sesuatu, terbias dalam hatinya. Kalau dia sering ingat Allah, hatinya terbias dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia suka mencaci, maki dan yang lainnya, terbias dalam hatinya. Orang tiap hari kerjanya ngomongin bola, bola penuh dalam hatinya. Seperti itu. Jadi saya ulangi, hati itu wadah terisi dengan corongnya pandangan, pendengaran dan ucapan. Nah, terkadang ini sangat berbahaya. Kalau seorang hatinya penuh dengan misalnya maksiat atau nyanyian-nyanyian, kemudian tatkala sakratul maut dia mau mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Kenapa? Hatinya keluar yang biasanya kata orang kullu ina'in bima fihi yandah. Semua ceret itu yang dikeluarkan ya isinya yang kalau kita tumpahkan ceret ya keluar isinya. Nah, kalau hati ini biasanya kita isi dengan maksiat, mau kita keluarkan la ilaha illallah enggak mampu. Ini sering terjadi. Betapa banyak orang lagi mau meninggal dunia ternyata dia berbicara sesuatu yang itu kebiasaannya. Kalau yang tukang judi ngomong judi sebelum meninggal dunia. Yang suka dangdutan sebelum meninggal dangdutan. Ya macam-macam orang. Ya. Waliyadzubillah. Maka contohnya tatkala hati kita isinya maksiat, kita mau sholat, kita mau khusyuk nggak bisa. Kita mau khusyuk, hati kita nggak mau. Kenapa? Karena dia berkhianat. Tidak mampu dia untuk ingat kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena selama ini kita isi dengan hal yang tidak benar. Ustaz, bagaimana ciri-ciri yang orang mendapat Lailatul Qadar? Apakah bisa dirasakan saat itu atau sesudahnya? Saya tidak menemukan ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau orang selama 5 Lailatul Qadar itu malam yang berkah yang kita semua akan mengalaminya. Kita semua akan mengalami Lailatul Qadar. Yang cuma jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita tatkala malam tersebut. Ada orang di malam Lailatul Qadar dia baca Quran, ada orang di Lailatul Qadar dia iktikaf, ada orang di Lailatul Qadar dia silaturahmi, berbakti kepada orang tuanya, maka orang-orang itu tersebut beruntung. Sebaliknya ada orang Lailatul Qadar ternyata lagi bermaksiat, ada orang Lailatul Qadar lagi jalan-jalan di mall, itikafnya di mall. Ada orang Lailatul Qadar sedang nonton sinetron, ada orang Lailatul Qadar sedang nonton bioskop, macam-macam. Ada orang Lailatul Qadar berteriak gol, nonton bola Lailatul Qadar. Ya, seperti nonton bola 1000 bulan. Jadi setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Apakah sedang beribadah atau tidak? Itu masalahnya. Apakah ada ciri khusus kalau kita dapat Lailatul Qadar? Mungkin saja. Mungkin ada mimpi, Allah berikan mimpi kepada kita. Ada perasaan kita tentram hari tersebut. Kok tiba-tiba kita semangat? Kok tiba-tiba maksiat kayaknya enggak enak? Itu kata para ulama firasat bahwasanya itu malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba orang semangat di malam tersebut. Ini secara ciri-ciri yang disebutkan oleh sebagian ulama. Karena malam tersebut malaikat turun. Kata Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah malaikat Jibril juga turun, malaikat dari langit turun ke bumi semuanya, ingin ikut hadir dalam keberkahan malam tersebut. Mereka melihat kaum mukminin, kaum mukminat, bapak-bapak, ibu sedang beribadah kepada Allah. Ada yang menahan kantuknya untuk baca Al-Quran, ada yang berusaha untuk salat malam, ada yang menangis di malam tersebut. Ini disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingatkan ibu-ibu, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, berusaha untuk konsentrasi ibadah. Makanya kalau mau beli barang-barang untuk lebaran, mau beli kue lebaran, mau beli tepung, mau beli gula, mau beli ikan, beli sebelum 10 malam terakhir. Masukkan semua ke freezer, ya. Benar ini, benar. Mau beli baju lebaran buat anak-anak, mau beli baju lebaran buat ibu-ibu, ya. Beli baju lebaran buat bapak, buat suami, beli sebelum malam
10 hari terakhir. Kenapa? Biasanya lebih murah ya. Kalau sudah lebih dekat lebaran semakin mahal. Beli sebelumnya sehingga tatkala 10 hari terakhir kita konsen untuk beribadah. Ya benar. Siapkan seluruhnya. Ustaz, saya mau beli sebelum 10 malam terakhir tapi suami saya gajinya belum keluar. Yaitu nasib, sabar kalau gitu. Tapi barang siapa yang punya simpanan uang, maka beli sebelum 10 malam terakhir. Ajak anak-anak ke mall beli baju, enggak ada masalah. Karena kalau sudah 10 malam terakhir, apalagi malam 27 itu malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar. Arja lailatin, malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Makanya kalau sudah malam 27 di Masjid Nabawi, Masjidil Haram full orang. Karena mereka banyak yang meyakini Lailatul Qadar malam 27. Tapi yang benar malam Lailatul Qadar bisa malam yang lain. Yang penting malam ganjil. Tapi malam yang paling diharapkan malam 27. Maka berusaha untuk banyak beramal saleh di malam Lailatul Qadar. Boleh tidur enggak Ustaz malam Lailatul Qadar? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti tidur siangnya aja. Siang baru tidur. Malamnya begadang. Tidur sebentar minum kopi, begadang sudah. Salat, baca Quran, berzikir. Ngantuk lagi minum kopi lagi, enggak apa-apa. Nanti siang baru tidur. Wanita haid baca Quran melalui gadgetnya. Apakah boleh melanjutkan bacaan tilawahnya? Boleh, enggak ada masalah. Wanita, sebagian ibu-ibu punya rutinitas baca Quran. Ustaz, nanti pas tanggal 1 Ramadan saya sudah juz ke-12 Ustaz. Bagaimana? Apakah saya ulang dari awal? Enggak usah, lanjut saja. Lanjut nanti ketemu lagi juz 12. Itu berarti khatam 1 kali. Paham? Tidak mesti ulang dari awal. Lanjut saja terus sampai juz 30, balik lagi dari juz 1 sampai juz 12. Maka sudah 1 juz. Kita baca Quran, yang penting baca Quran khatam. Bisa kita baca tatkala kita bersendirian, bisa kita baca tatkala dalam salat. Kita pingin niatkan salat malam di rumah, terutama ibu-ibu. Saya pingin salat malam di rumah sambil baca Quran, lanjutin bacaan saya. Boleh. Dia sambil salat baca Quran. 1 rakaat 2 halaman, 1 lembar dia baca. Allahu Akbar, rakaat kedua dia baca lagi 1 lembar. Kalau dia salat 11 rakaat, 10 rakaat berarti sudah 1 juz setiap malam dengan salat malam. Enggak ada masalah, boleh. Ustaz, saya susah pegangnya, udah beli Quran besar, taruh depan apa? Depan. Dibuka. Itu banyak imam bikin seperti itu. Itu enggak apa-apa. Bagi ibu-ibu tidak jadi masalah. Ya. Karena dia ingin menghabiskan bacaan Qur'annya. Apabila seorang ibu hamil dan menyusui tidak melakukan puasa, apa wajib menggantinya dan apa harus dilakukan? Wanita yang hamil dan menyusui, ya, hukum asalnya mereka puasa. Tetapi kalau dikhawatirkan mereka jadi lemas atau dikhawatirkan janin dan anaknya, maka hendaknya mereka tidak berpuasa. Ada seorang wanita hamil mungkin dia kuat, tapi kalau dia puasa nanti janinnya bermasalah. Dokter bilang jangan berpuasa, sudah jangan puasa. Ada seorang wanita menyusui, mungkin dia kuat, tapi kalau dia menyusui akhirnya asupan susu pada anaknya sedikit, anaknya kasihan. Kita enggak boleh mendolimi anak kita, maka hendaknya dia berbuka, tidak usah puasa. Nah, kalau dia sudah tidak puasa, wanita hamil dan menyusui, nanti dia bayar utangnya, dia qadha di hari yang lain. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu mengqadha saking banyak utangnya, maka dia boleh bayar fidyah. Karena sebagian wanita memang utangnya banyak sekali, ya. Utang puasanya. Contoh sederhana, dia punya suami yang produktif, ya. Tahun ini dia hamil. Tahun depan dia menyusui. Tahun depannya lagi, tahun ketiga masih menyusui. Tahun keempat dia hamil lagi. Tahun kelima dia menyusui. Tahun keenam menyusui. Tahun ketujuh dia hamil lagi. Sebagian laki-laki tahun ke-8 besoknya hamil lagi, ada seperti itu. Nanti nyusui anaknya 2 sekalian disusui. Intinya dia hamil menyusui, hamil menyusui, hamil sampai 10 tahun dia tidak puasa. Akhirnya utangnya berapa? 300 hari. Gimana bayarnya Ustaz? Saya cicil Senin Kemis capek juga Ustaz Senin Kemis. Ya udah bayar fidyah. Sebagian dicicil dengan diqadha, sebagian dibayar apa? Fidyah. Paham Ibu? Kalau ibu berat bayar fidyah. Tapi ingat bayar fidyahnya itu jangan di awal Ramadan. Fidyah itu tidak boleh kita bayar kecuali sudah terjadi sebab. Kita sudah batal baru kita bayar. Paham? Jangan kita bayar sebelum batal. Sama kalau kita melakukan pelanggaran ada kafarah, setelah melanggar baru kita bayar kafarah. Jangan kafarah dulu baru melanggar. Kalau bayar dulu baru melanggar ya bayar lagi. Paham?
Jadi contoh, seorang wanita sudah 3 hari tidak puasa karena hamil atau menyusui, maka dia bayar fidyah 3 hari, paham? Atau dia tunda nanti di bulan Syawal, 30 hari dia tidak puasa karena hamil atau menyusui, sudah dia beli nasi bungkus 30 bungkus, dia bagi kepada orang miskin 30 orang. Cari tukang ojek lah, cari inilah orang di pinggir jalan lah, orang peminta-minta kasih. Sama air minumnya sudah sah. Itu fidyah. Fidyah 1 hari sekali makan. Boleh makan siang, boleh makan malam. Ustaz, saya sempat mengalami sakit yang rasanya seperti mau meninggal. Sejak saat itu saya selalu ketakutan akan kematian, Ustaz. Sampai membayangkan rasanya sakaratul maut dan kehidupan setelah mati, bagaimana menanggulinya? Cara menanggulinya, kita banyak beribadah. Orang sudah beribadah semaksimal mungkin. Jangan berlebihan juga. Ingat, manusia, orang Islam itu punya aturan. Dia wanita, dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, sisanya dia ngurus anak-anaknya, sisa waktunya dia baca Quran, dia sholat. Kalau dia sudah melakukan ini semua, kapan kematian mengambil dia, nggak ada masalah bagi dia. Nggak perlu takut. Kapan seorang takut dengan kematian? Tatkala dia bermaksiat baru dia takut. Tatkala dia suka ngomel sama suami, membahaya itu. Tahu-tahu lagi ngomel suami terus jantungan mati, lagi bentak-bentak suami, kan bahaya itu. Lagi marahan sama orang tua, banggang sama orang tua, tahu-tahu meninggal dunia, bahaya. Maka saya katakan, untuk menghilangkan perasaan seperti itu, kita memang harus takut dengan kematian. Tapi bukan sekedar takut saja tanpa kita hadapi, nggak ada faedahnya. Hanyalah was-was yang membuat setan buat kita sedih, akhirnya kita tidak beramal soleh. Nah, kita tahu kalau kita bakalan mati, ya sudah, kita beramal soleh. Beramal soleh luas, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami, ngurusi anak-anak, itu semua amal soleh. Jangan sisa waktu baca Quran, sisa waktu sholat malam, sisa waktu sholat duha, sudah selesai. Meninggal ya meninggal, gak ada masalah, masuk surga langsung. Yang penting kita perbaiki diri kita. Sholat tarawih yang di lingkungan ada yang 4-4-3, ada yang 2-2. Kita pilih mana Pak Ustaz? Saya rasa lebih afdol 2-2. Lebih afdol apa? 2-2. Benar ada sebagian kawan-kawan kita yang soalnya 4-4-3. Dia berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW 4 rakaat, kemudian la tas'alu husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an. Rasulullah SAW 4 rakaat, jangan kau tanya tentang panjangnya dan indahnya. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Tapi para ulama telah menjelaskan itu Nabi waktu salat sendiri. Nabi salat sendiri berbagai modelnya. Di antaranya Nabi pernah salat 4-4-3. Di antaranya Nabi pernah 8 rakaat langsung. Tidak berhenti 8 rakaat. Ya. Namun waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasulullah SAW katakan, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kalau kita salat di jamaah ada imamnya, yang terbaik kita pilih yang 2-2. Karena itulah yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Salat malam itu 2-2 rakaat. Ya. Ini yang terbaik tentunya. Ustaz, bagaimana wanita iktikaf? Saya katakan tadi, wanita asalnya di mana? Di rumah. Dia boleh iktikaf, tetapi iktikaf cari tempat yang jauh dari lelaki. Kalau laki-laki lantai bawah, dia lantai atas misalnya, atau di belakang ya. Kemudian syarat wanita iktikaf pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri dalam rumah itu hak suami. Kalau suami bilang kepada istrinya, "Sayang, kamu enggak boleh keluar dari rumah," maka wajib dia taati. Bahkan suaminya enggak bilang pun dia harus di rumah. Makanya wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami, terutama keluar rumah dalam waktu yang panjang. Pingin pengajian sampai 2 jam, 3 jam, kasih tahu suami, "Mas, saya mau pengajian nanti." "Oh, silakan sayang." Pingin ke mall apalagi bisa 4 jam, 5 jam, maka minta izin kepada suami. Karena di antara kewajiban istri adalah menetap di rumah. Suami yang kerja agar istrinya menetap di rumah, tidak perlu keluar rumah. Ya. Nah, demikian pula kalau seorang istri ingin iktikaf, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya izinkan, maka dia iktikaf. Kalau suaminya tidak izinkan, maka tidak boleh dia iktikaf.
Ini yang pertama, harus minta izin suami. Yang kedua, tidak boleh ada kewajiban yang dia lalaikan. Bisa jadi seorang wanita ternyata punya banyak kewajiban di rumah, ngurus anak-anak, dia punya anak bayi, dia punya anak kecil, anak-anak harus sekolah, mungkin dia ngurus mertuanya, mungkin dia ngurus ibunya. Maka dalam kondisi demikian, yang kewajiban lebih dia utamakan daripada yang sunnah. Karena i'tikaf hukumnya sunnah, tapi merawat anak-anak, mengurusi anak-anak hukumnya apa? Wajib. Maka insya Allah dia niatkan i'tikaf, dia sudah dapat pahala niat, dan ada yang perkara yang lebih utama dia kerjakan, yaitu menjalankan kewajiban. Tapi kalau seandainya ternyata suaminya sudah mengizinkan dan tugas-tugas sudah selesai, silakan i'tikaf. Terutama ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, anak-anaknya sudah besar-besar semua, sudah pada nikah semua, di rumah cuma nongkrong diam-diam, mending i'tikaf sama suami, lebih baik. Ustaz, baca Al-Quran sebaiknya dengan baca artinya atau tidak? Tentunya sepakat lebih baik dengan baca artinya. Tapi kalau kita target kita baca Al-Quran khatam, ada sisa-sisa waktu yang kita gunakan untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita ngerti artinya lebih indah. Ya, bagaimana saya dengar cerita dari seorang syekh guru saya, profesor di Madinah. Ada seorang wanita rapper terkenal di Perancis. Ya, tahu-tahu dia sakit, entah sakit apa, dia tergeletak di rumah sakit. Kebetulan perawatnya orang Islam. Perawatnya orang Islam, dia letakkan Quran terjemahan di meja orang tersebut, rapper tersebut. Ya. Saya nggak tahu namanya ya, karena saya juga nggak suka rap-rapan ya. Intinya, subhanallah, wanita ini dia penasaran, dia baca. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian alhamdulillah dia pergi ke Madinah sama suaminya, mampir di rumah guru saya tersebut, profesor tersebut. Artinya apa? Kalau kita ngerti Al-Quran itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Maka saya anjurkan ibu-ibu baca Al-Quran, sempatkan juga baca apa? Tafsirnya, baca terjemahannya. Indah kok terjemahan Al-Quran itu indah. Kita baca maksudnya apa. Kalau kita nggak ngerti, buka tafsirnya. Bertafaqquh fid din, itu namanya bertafaqquh fid din. Banyak pertanyaan berulang ya, banyak. Ustadz, apakah kalau sudah bayar fidyah harus diwajibkan puasa lagi? Tidak, kalau wanita hamil menyusui sudah bayar fidyah, maka pendapat yang rajih tidak perlu puasa lagi. Sudah cukup fidyah tersebut membayar hutang puasanya. Sewaktu saya pulang kampung, salat tahajud, i'tikaf di masjid 10 hari terakhir dilakukan secara berjamaah. Bagaimana Ustaz? Enggak ada masalah. Seperti di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, mereka tatkala 10 hari terakhir, mereka salat malam 2 ronde. Malam pertama 2 jam, 20 rakaat, mulai dari Ba'da Isya sampai sekitar jam 11 atau jam 10 setengah 11. Kemudian ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sehingga 10 malam terakhir mereka sholatnya 33 rakaat totalnya. Jadi tidak mengapa kalau kita karena kita ingin habisin waktu untuk beribadah, sepakat sama jamaah di kampung, kita sholat yang ronde pertama sekian, 20 atau 11 atau 10, nanti kita bangun lagi malam hari, ya kita sholat lagi, enggak ada masalah, silakan. Ya, yang penting dikerjakan dengan baik dan tidak perlu ada keributan. Ustaz, bagaimana kalau bacaan Al-Quran belum bagus? Tidak apa-apa baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran." Barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata dan kesusahan, bagi dia 2 pahala. Pahala berusaha dan pahala baca Quran. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mumpung bulan Ramadan, kalau ada majelis tahsin bagus, ngundang seorang ustazah untuk ngajar tajwid. Tajwid, meskipun ya kalau bisa tajwid bisa setiap hari bagus, kalau enggak seminggu sekali. Kesempatan, karena orang kalau tajwidnya bagus dia semangat baca Quran. Benar ini, pengaruh. Orang kalau tajwidnya bagus, ngucapin huruf dengan baik, makharijal hurufnya benar dot benar omongnya, ta benar omongnya, sin, shin benar omongnya, dzal, zai benar omongnya, maka dia akan semangat baca Quran. Tapi kalau baca Qurannya belepotan, agak sulit dia baca Quran. Akhirnya semangat dia baca Quran kurang. Kenapa? Tajwidnya kurang enak. Kalau dia baca Quran suaminya berhenti karena ganggu suaminya. Oleh karenanya
Yang belum bisa baca Quran tetap baca Quran sambil belajar, ya, tetap dapat pahala luar biasa. Tapi kalau ada kesempatan baca Quran sama ustaz untuk mengajarkan, itu tentunya yang terbaik, terutama di bulan Ramadan. Pada soal salat tarawih, apakah harus membaca doa iftitah setiap kali takbiratul ihram? Setiap kali mulai salat disunnahkan, bukan diwajibkan. Disunnahkan baca doa iftitah. Seandainya enggak juga enggak apa-apa. Tapi apakah disunnahkan? Iya, setiap kali kita buka salat, 2 rakaat selesai, 2 rakaat lagi baca lagi doa iftitah dan seterusnya. Seandainya tidak dibaca karena imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya sudah enggak usah dibaca, kita dengar imam. Karena sebagian imam Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, langsung ya sudah, kita tidak usah baca iftitah, kita langsung konsentrasi dengar imam. Tapi kalau imam Allahu Akbar diam sebentar, kita baca iftitah. Jika ada Al-Qur'an yang ada terjemahannya, bolehkah disentuh? Intinya kalau Quran terjemahan, sebaiknya tidak usah disentuh. Tapi kalau tafsir iya. Kalau Quran itu masih Quran, ya. Para ulama mengatakan, kita lihat, ya. Kalau tafsir itu memang Qur'annya sedikit, tafsirnya yang banyak, maka itu yang boleh disentuh. Kalau terjemahan itu wallahu alam, terkadang Qur'annya besar, terjemahannya kecil-kecil, terkadang demikian, ya. Terkadang Qur'annya kecil, terjemahan yang banyak, ya. Jadi intinya kalau yang mendominasi terjemahan, maka itu terjemahan Al-Qur'an. Tapi kalau 55% mending tidak usah disentuh, paham? Tapi kalau buku tafsir enggak apa-apa dipegang. Karena itu buku tafsir, Al-Qur'annya cuma sedikit, isinya kebanyakan apa? Tafsir. Ini banyak pertanyaan berulang-ulang yang sudah kita jawab. Sama ini, Pak Ustadz bilang wanita lebih baik sholat di rumah. Bagaimana pahalanya? Iya, pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Saya tanya sama ibu dan bapak sekalian. Laki-laki kalau sholat berjamaah di masjid berapa derajat? 27 derajat. Kalau wanita sholat di masjid juga dapat enggak? Dapat. Karena hukum asal laki-laki sama perempuan sama. Jadi kalau perempuan ke masjid juga dapat 27 derajat. Ternyata kata Nabi di rumahnya lebih baik. Berarti di rumah pasti dapat juga 27 derajat. Paham atau tidak? Paham? Ya. Dua kali Ramadan sedang hamil besar. 2 kali Ramadan sedang hamil besar. Berarti hamil berturut-turut 2 tahun. Sehingga memutuskan untuk tidak puasa. Sudah bayar fidyah. Apakah masih harus mengqadha? Enggak, kalau sudah bayar fidyah enggak usah mengqadha lagi. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di suatu malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di suatu tempat atau negara tertentu? Karena waktu dunia ini tidak sama, berbeda-beda. Pokoknya masing-masing sesuai dengan daerahnya, ya. Kalau mungkin Lailatul Qadar di Saudi sudah selesai, sini mungkin belum, atau sebaliknya sini sudah selesai di luar Saudi belum, pokoknya malam ganjil. Pokoknya malam ganjil. Ya, kita berusaha malam ganjil sesuai dengan yang kita apa? Lihat. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah sudah menentukan nanti dengan melihat hilal, ternyata Ramadan hari Rabu, berarti nanti malam sudah tarawih. Tapi kemungkinan Ramadan hari Kamis. Wallahu alam, saya enggak tahu, tapi kira-kira hari Kamis. Seandainya kalau hari Kamis berarti malam Ramadan malam pertama malam Kamis. Nanti tinggal hitung malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-7, malam ke-29. Ustaz, lebih afdal mana, hafalan atau tilawah? Tambah hafalan atau tilawah? Saya rasa perbanyak tilawah. Hafalan tambahlah sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Kalau bisa gabung dua-duanya itu yang terbaik. Tambah hafalan sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Ustaz, bagaimana caranya agar kita fokus beribadah di bulan Ramadan? Tapi kami seorang pedagang kuliner. Ya udah, berdagangnya nanti pada asar. Jangan berdagang di pagi hari, apalagi jam 12 siang, orang lagi lapar-laparnya, haus-hausnya. Apalagi kemudian jual es tung, orang semua ngiler, ya, kasihan. Ya. Orang tergoda. Nanti akhirnya ada yang berbuka puasa, ada yang tergoda, kita menggoda orang berarti. Ya, jangan.
Maka saya bilang kalau kita ingin jualan kuliner, ya jualan ba'da asar untuk persiapan orang berbuka, enggak ada masalah. Ustaz, boleh tidak wanita haid menghafal Al-Quran? Boleh. Baca Al-Quran boleh, menghafal Al-Quran juga boleh. Saya sedang mencoba memperbaiki diri karena saya tahu laki-laki soleh untuk wanita soleha. Namun pada kenyataannya saya masih suka terlambat subuh. Padahal sudah pasang alarm dan berniat dalam hati tidak ketika mau tidur. Apakah mungkin saya masih mendapatkan laki-laki yang soleh? Ya insya Allah, namanya kita sudah berusaha ya. Ini jomblo ya. Laki-laki soleh banyak, jangan khawatir ya. Laki-laki soleh banyak. Tapi memang kenyataannya laki-laki soleh, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ya. Banyak doa, yang penting berusaha memperbaiki diri. Allah tahu kita sudah berusaha. Taruh waker terlambat, jam alarm terlambat, Allah sudah tahu kita sudah berusaha. Makanya kita ambil sebab-sebab supaya tidak terlambat bangun subuh. Percuma pasang alarm jam 4:30 tapi tidurnya jam 2. Ya sama saja kalau begitu. Ya, kalau ingin bangun subuh, ya tidurnya jam 10. Nanti bangun 4:30 atau bangun jam 4 bisa sempat salat witir. Ya tidurnya jam 10. Tapi kalau malam kemudian nonton ini lihat akhirnya tidur jam 12, jam 1, ya bagaimana mau bangun subuh? Ya. Tapi kalau berusaha insya Allah bisa. Itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Ustaz, bisa tolong jelaskan cara salat tarawih Rasul? Yang saya tahu Rasul hanya salat tarawih di masjid 3 kali, selebihnya di rumah. Jika saya seperti itu, cuma tarawih 3 kali, selanjutnya di rumah gimana? Enggak, Nabi SAW itu tarawih cuma 3 kali, tidak tiap malam karena Nabi takut diwajibkan. Jadi Rasulullah SAW sebulan penuh tidak tarawih, beliau hanya tarawih tatkala tinggal 7 malam, berarti malam ke-23 beliau tarawih bersama para sahabat. Ya, kemudian beliau tarawih lagi malam 25 atau malam 26 beliau tarawih. Kemudian beliau tarawih lagi malam 23 atau malam 24 jadi 3 kali. Hari keempat para sahabat mengumpul semua, kata Nabi, saya tahu kalian tadi malam nungguin saya tapi saya tidak mau keluar. Kenapa? Saya takut diwajibkan. Karena Nabi kalau sudah continue suatu amalan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan tersebut dan itu memberatkan umatnya. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Maka setelah Nabi meninggal dunia, enggak mungkin tarawih diwajibkan. Maka Umar bin Khattab kemudian tarawih tiap malam. Maka Anda ikuti yang dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan seperti sebagian orang ya. Dan ini terjadi sebagian orang. Yang penting kita tarawih malam pertama, malam tengah sama malam terakhir. Sudah mewakili. Ini enggak. Ada orang seperti itu. Dan saya ingatkan ya kepada ibu-ibu sekalian, nanti kalau tarawih berusaha cari imam yang baik, perlu kerjasama dengan DKM masjid. Kalau ada imam yang bagus, sampaikan ini imamnya bagus, bacaannya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan insya Allah dalam satu rakaat juga tidak terlalu panjang. Karena masyarakat kita suruh baca seperti di model Madinah nggak kuat, capean, ya. Apalagi kalau bacanya nggak enak, gelisah di belakang. Ya sudah cari imam yang bacanya enak, yang sholatnya tumaknina. Kalau ternyata di masjid kampung ada imam sholatnya cepat-cepat, kasih tahu sama DKM, Pak, kita nggak nikmat seperti itu. Sunnahnya bukan demikian. Masa sholat cepat-cepat ya? Karena di Indonesia ada orang hobinya sholatnya seperti itu, dikasih tahu ngeyel. Ini tradisi nenek moyang kami. Itu tradisi yang salah, harus diganti. Jangan dipertahankan. Ya. Nenek moyang para sahabat lebih bagus daripada nenek moyang ini. Ini salah, harus diperbaiki. Sebagian orang seperti itu. Saya ingin sholat di masjid sana. Kenapa Al-Fatihahnya satu nafas? Masya Allah. Ada enggak yang Al-Baqarahnya satu nafas? Kalau ada saya mau ke situ. Dan memang Indonesia memang telah memecahkan rekor dunia ya. Dari zaman sahabat sampai sekarang belum ada yang sholat 23 rakaat 7 menit kecuali orang Indonesia. Telah memecahkan rekor. Ini sholat tidak sah seperti ini. Sholat tidak sah. Saya pernah pergi umroh, suatu saat saya harus pergi umroh lagi dalam rangka mendampingi orang tua atau anak atau orang yang memerlukan saya. Apakah niat umrah itu yang tidak murni karena Allah, termasuk syirik dalam niat? Enggak, kita kan niat bukan untuk riya, kita berniat untuk menemani. Enggak, bagus niatnya, bagus, dapat pahala double malah. Pahala umrah, pahala nemani apa? Anak.
Yang tidak boleh yang syirik itu kalau kita umroh untuk dipuji. Ya. Umroh sambil selfieannya disebarin di media sosial. Nah, itu yang kita khawatirkan apa? Riya. Ya. Tapi kalau kita niatkan untuk menemani suami, menemani ibu, menemani anak di kemudian hari, maka bagus. Ya. Dapat pahala double, pahala umroh sama pahala menemani kerabat. Kami senang menyetel TV dari Mekah saat tarawih. Ketika kami ingin ingin melakukan hubungan intim, apakah TV yang melantunkan ayat Al-Quran harus dimatikan? Saya rasa sebaiknya dimatikan. Ya. Saya rasa sebaiknya dimatikan. Ya. Seandainya rumah sepi, boleh nggak iktikaf di rumah? Nggak boleh. Iktikaf itu di mana? Masjid. Ya. Iktikaf di masjid. Ya. Antum aqifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Jadi tidak boleh iktikaf di rumah. Kalau seorang istri ingin iktikaf di masjid, tapi suami menyarankan di rumah saja, bagaimana? Ya di rumah saja. Taat kepada suami adalah hukumnya wajib. Ya udah, jangan iktikaf, enggak usah iktikaf. Tapi masih ada 5 menit, kalau ada yang bertanya saya persilakan, langsung boleh. Masih ada yang bertanya? Kalau enggak selesai kita. Sudah enggak ada ya? Enggak ada ya? Silakan Pak. Ya. Apa? Mungkin enggak kebaca kali. Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya tentang kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Jadi alasan apakah kita diperintahkan untuk puasa 1? Alhamdulillah bukan setahun Pak. Alhamdulillah bukan setahun, 1 bulan alhamdulillah. Itu alasan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kenapa kita salat 5 waktu, kenapa salat zuhur 4 rakaat. Seandainya syariat menjelaskan kenapanya, kita akan jelaskan. Tetapi qadarullah, setahu sepanjang ilmu saya tidak ada penjelasan kenapanya, ya. Jadi seperti itu. Itu hikmahnya Allah pilih 1 bulan tok. Allah tidak lebih daripada itu, mungkin supaya meringankan. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hanya sebentar. Tidak lama. Seandainya kita disuruh puasa 1 tahun, mampus kita ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua itu mengenai. Oh, ada 2 lagi, silakan. Itu ada 3 pertanyaan. Oh, alhamdulillah bukan 5 ya. Silakan yang kedua. Yang kedua, jadi itu kan ada cerita bahwa ada seorang badui yang melaporkan mengenai hilal kepada Rasulullah. Terus? Dan pada saat itu Rasulullah setelah menanyakan atau menyumpah badui itu, memerintahkan kepada umat untuk melakukan puasa. Nah, ini pertanyaan saya mengenai hilal tadi. Jadi hilal yang disampaikan oleh seorang badui itu pun diterima oleh Rasulullah setelah Rasulullah menanyakan kebenaran atau dengan sumpah bahwa badui itu memang benar-benar mulia. Ya, dengan perkembangan yang sekarang Ustaz, ya, dengan adanya perhitungan astronomi, hisab, ya itu kan bisa ditentukan hisab. Tapi kebanyakan dari umat ini meragukan dengan adanya hisab itu, dan dia tetap berpatokan kepada melihat hilal. Ya, melihat hilal. Ya, pertanyaannya? Yaitu sekarang kan begini. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, dari Rasulullah yang menerima informasi dari seorang badui, yang notabene badui itu terus ya, itu aja diterima. Nah, sekarang dengan adanya kecanggihan, siapa Pak ya? Oke. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Iya. Karena bedanya badui itu melihat, enggak menghisab. Itu bedanya. Karena badui tersebut melihat, tidak menghisab. Yang disyariatkan dalam penentuan 1 awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisab itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak.
Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in humma alaikum, kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahab, kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa? Terlihatnya hilal. Jadi terlihat sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung, nggak kelihatan gerhana, nggak ada salat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini sebagian organisasi mengatakan nanti malam hilal -2 di bawah cakrawala setelah terbenam. Maka nggak mungkin kelihatan. Menurut apa? Hisab. Ini membantu. Kemungkinan besar tidak kelihatan hilal. Tetapi tetap kita harus melihat hilal karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian contoh di tahun yang lain kata sebagian organisasi, hilal menurut hisab kami akan nampak 2 derajat di atas cakrawala. Ini sangat mungkin tapi sangat tipis kelihatan atau tidak. Maka orang suruh lihat. Kalau terlihat puasa, kalau enggak puasa. Dan terlebih lagi ternyata orang-orang yang pakar hisab ternyata ada khilaf di antara mereka. Ada 4 metode hisab. Ada 4 metode hisab. Ini ditulis dalam buku-buku hisab. Oleh karena yang pernah terjadi di Arab Saudi, ada sebagian ahli hisab mengatakan tahun ini tidak mungkin terlihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat apa? Hilal. Ya, jadi intinya hisab itu ilmu kemajuan teknologi sangat membantu kita untuk bisa mengetahui hilal sudah ada atau belum, tapi untuk menentukan satu Ramadan hilalnya harus terlihat atau tidak. Bahkan kalau hilalnya ada terhalangi awan tidak bisa satu Ramadan. Tayyib, demikian saja kajian kita para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu semua semangat di bulan Ramadan, khatam Quran sekali atau 2 kali insyaallah taala, lebih taat kepada suami, berbakti kepada orang tua ya, dan jangan banyak nonton sinetron. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.